Shalom. Akhirnya saya khotbah jam kedua. Saya banyak diprotes sama jemaat. Pengen gitu kok nggak mau khotbah di jam kedua, kenapa? Ngantuk, saya bilang. Jujur ngantuk, saudara. Tapi hari ini saya ingin sampaikan firman, saudara berdoa supaya saya tidak ngantuk. Karena saya bisa ngantuk di tengah-tengah khotbah. Nah kalau ngantuk tengah-tengah khotbah gimana Pak? Khotbahnya jadi nggak bisa fokus. Saya coba kemarin terakhir saya khotbah di jam kedua, waduh ngantuknya luar biasa, dan saya tidak bisa konsentrasi. Makanya saya berkata saya nggak mau khotbah jam kedua, saya kasihkan orang lain. Tapi hari ini Tuhan bicara ke saya berkata, kamu khotbah jam kedua. Ya, saya ingin saudara menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya khotbahnya akan saya serempetkan sedikit yang tadi pagi, tapi saya akan bicara poin yang berbeda. Karena tadi pagi belum selesai, saya hanya bicara di 1-2 poin, saya ingin sambung kepada poin yang sekarang ini. Saudara, baru-baru ini kita mendengar ada Queen Elizabeth atau Ratu dari Inggris meninggal dunia. Siapa yang mendengar kabarnya tolong angkat tangan, Ratu dari Inggris meninggal dunia, angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu enggak kenal Ratu Inggris? Oke, semua hampir sebagian besar tahu. Dan itu bukan hal yang biasa, tapi itu adalah sebuah pertanda. Karena Alkitab berkata di kitab Kejadian, firman Tuhan berkata pada saat sebelum air bah itu menimpa muka bumi ini, Tuhan memberikan sebuah tanda yaitu orang bernama Metusalah. Atau dulu saya pernah dengar namanya Joyoboyo atau namanya orang penjaga. Seorang penjaga dari sebuah desa. Tapi kalau nama Metusalah itulah penjaga dari sebuah bangsa. Dulu ada seorang hamba Tuhan bernubuat berkata, kalau ada 3 orang atau 4 orang namanya the giant faith atau raksasa iman itu dipanggil Tuhan pulang dari muka bumi ini, maka banjir besar akan datang ke muka bumi ini dalam bentuk bukan sebuah air yang besar, tapi kesusahan besar akan sedang dimulai. Saudara, saya mendengar 2-3 hari yang lalu, saya sedang mau tidur, tiba-tiba istri saya berkata, kamu tahu nggak Ratu Elizabeth masuk rumah sakit. Dan besok paginya begitu bangun saya dengar, saya buka Instagram, saya buka YouTube, ada kabar beliau dipanggil Tuhan pulang. Apa Pak tandanya kalau seorang ratu ini dipanggil Tuhan pulang? Raksasa iman pertama kali yang dipanggil Tuhan pulang adalah bernama Oral Roberts. Dia seorang raksasa iman yang bicara tentang namanya iman, bicara tentang namanya kesembuhan, dan orang mengalami zaman yang luar biasa. Raksasa yang kedua dipanggil adalah raksasa penginjilan atau pemenang jiwa soul winner bernama Billy Graham. Dia dipanggil Tuhan juga dalam usia 90 tahun, Oral Roberts juga dipanggil 90 sekian tahun, dan mereka dipanggil Tuhan pulang. Pak, kok umurnya panjang-panjang ya Pak? Bahkan Ratu Elizabeth usianya 96 tahun. Dipanggil Tuhan pulang. Kenapa Pak? Kok sampai usianya panjang? Sebetulnya Tuhan itu sedang memberikan namanya grace period atau memberikan masa anugerah. Buat siapa? Buat gereja kita. Makanya umurnya diperpanjang. Ratu Elizabeth itu diperpanjang. Tuhan memberikan kita sebuah namanya anugerah yang begitu besar. Supaya saudara apa? Menyiapkan diri dan bertobat. Kenapa Pak? Tuhan Yesus mau datang. Dan akhirnya 2-3 hari yang lalu beliau dipanggil Tuhan pulang. Artinya apa Pak? Persiapan. Ingat baik-baik. Saudara siap atau tidak siap, Tuhanmu datang. Saudara percaya tidak percaya, Tuhan Yesus tetap datang. Dan Tuhan Yesus akan datang menjemput siapa? Mempelai. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang menjemput mempelainya, akan ada masa yang sukar. Seperti Metusalah. Diberi umur Tuhan sebelum air bah itu muncul di muka bumi dan menyapu seluruh permukaan bumi penuh dengan air. Itu pernah terjadi 1 kali. Yaitu zamannya Nabi Nuh. Dan kitab Matius berkata kita akan mengalami seperti zamannya Nabi Nuh. Apa itu? Air bah. Sebelum masa air bah tiba, manusia diberi waktu oleh Tuhan 120 tahun. Nuh itu khotbah kepada orang untuk percaya bahwa air bah akan datang 120 tahun. Dan manusia tidak ada yang percaya kecuali dia, istrinya, dan anaknya, dan menantunya. Serta siapa yang percaya Pak? Binatang-binatang yang percaya. Manusia nggak percaya, binatang percaya. Berpasang-pasangan masuk ke bahtera Nuh. Zaman yang sama Nuh mengalami seperti itu terjadi di zaman sekarang.
Kalau hari ini kita bicara, saya berkata, Ratu Elizabeth sudah dipanggil Tuhan pulang. Siap-siap. Alah, paling ya kayak yang dulu-dulu lagi. Gak percaya tak? Padahal Alkitab berkata di kitab 1 Timotius, kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Di zaman akhir, ini kita sudah masuk ke masa-masa yang sukar. Covid membuat semua jadi sukar. Covid membuat semua orang jadi terbatas. Berapa banyak perusahaan yang kolaps. Hari ini saya mendengar di Eropa sudah ketakutan. Ketakutan kenapa Pak? Perang yang begitu lama antara Rusia dan Ukraina membuat seluruh Eropa yang dapat jatah gas dan listrik dari Rusia ditutup kerannya sama Rusia karena Rusia marah. Kamu membela Amerika, oke, tak tutup kerannya sekarang. Dan sekarang di Eropa sedang akan menghadapi musim dingin. Ini bulan September, musim namanya semua tanaman rontok atau musim gugur. Saya pernah tinggal di Swedia. Saya pergi ke Swedia persis tanggal 1 September saya sampai di sana, persis. Jadwal seperti ini, gimana Pak hawanya? Hawanya 13 derajat, 14 derajat. Nanti begitu masuk di bulan November akhir, itu nanti 0 derajat. Seperti apa? Seperti kulkas tapi freezer. Begitu masuk Desember lebih jauh lagi, minus. Bapak pernah ngalami minus berapa? Saya pernah ngalami minus 16, dinginnya luar biasa. Dan Eropa hari ini ketakutan kenapa? Mereka tergantung gas dan tergantung listriknya dengan Rusia. Dan Rusia sudah ngancam, kamu tidak nurut sama saya, oke tak tutup. Padahal Eropa adalah negara maju. Mereka menyombongkan diri peradabannya lebih maju dibandingkan negara dunia ketiga seperti kita. Tapi hari ini di depan mata mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami masa yang sulit. Kalepos, apa itu Pak kalepos? Masa yang sukar. Apa itu masa sukar? Dalam primbon orang Yunani, masa yang sukar adalah seperti ruangan ini tiba-tiba saya kasih satu singa di tengah-tengah kita. Berarti berbahaya, berbahaya. Kita sedang menghadapi masa yang berbahaya. Tapi ingat baik-baik, ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada Tuhan yang mengasihi umatnya. Yang dikasih siapa? Remnant. Siapa itu remnant? Orang-orang yang tersisa, yang cinta, yang pergi kemanapun anak domba itu pergi. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia akan ikut terus, akan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kita sudah akan masuk di akhir daripada akhir zaman. Jangan hidup guyon. Maksudnya guyon itu apa Pak? Dolanan dengan hidupmu. Berjinah terus. Bertobat. Judi, berhenti. Nyuri uang, berhenti. Nyuri uangnya Tuhan, berhenti. Kalau tidak, begitu masa itu tiba, Alkitab berkata, hari Tuhan akan datang seperti sesuatu yang menakutkan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak persiapan. Tanda terakhir adalah Ratu Elizabeth. Makanya Tuhan kasih umur 96 tahun. Saya sampai bisa bayangkan. Meninggal 2022. 96 tahun umurnya. 70 tahun memerintah. Kok panjang Tuhan? Ya, aku berikan masa anugerah buat gerejaku. Nah kalau gereja hari ini tetap menyalahgunakan kasih karunia seperti kitab Yudas pasal 1. Engkau menyalahgunakan kasih karuniaku untuk melampiaskan hawa nafsumu. Yudas berkata. Gereja mengizinkan hyper grace masuk. Oh kan anugerah loh, anugerah itu ada. Tapi engkau tidak bisa menyalahgunakan anugerah. Karena dia Tuhan yang adil. Setiap dosa akan dihakimi. Kenapa saya enggak bayar? Karena Tuhan Yesus sudah bayar buat kita. Tapi sejak engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus mengerjakan keselamatanmu itu. Filipi berkata, dengan takut dan gentar. Apakah saudara takut dan gentar mengerjakan keselamatanmu? Alkitab berkata pada saat akhir zaman, ku dapatikah iman di bumi ini? Saudara masih punya iman enggak? Saat Tuhan Yesus datang. Apakah saudara bisa bertahan di hadapan anak manusia? Di hadapan Tuhan Yesus. Imanmu masih ada enggak? Jangan-jangan seluruh dunia ini sudah membuat hatimu tawar. Perkara-perkara dunia, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi hari ini membuat kau menjadi
Ngomong gak berani sih Pak, gak percaya. Tapi sejujurnya hatiku sudah gak percaya sama Tuhan. Betul? Jangan sampai hatimu tawar. Siapkan hidupmu. Mempelai mau datang. Tanda terakhir Metusalah sudah mati. 969 tahun dia mati. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, masuk ke bahtera, aku akan tutup pintu bahtera. Begitu pintu bahtera itu ditutup, bam! Tidak ada lagi masa anugerah. Banjir yang datang. Siapa bilang dia Tuhan baik, tapi tidak menutup pintu anugerah, ditutup. Siapa Tuhan yang baik yang tidak berkata, enyah kamu hai pembuat kejahatan. Dia Tuhan yang baik, tapi dia ucapkan kata-kata itu. Siapa Tuhan yang baik yang tidak berkata bahwa kalau namamu tidak ditulis dalam kitab kehidupan, akan aku hapus dan kau tidak akan masuk kerajaan surga. Saya diberkati dengan kesaksian Pastor Benny Hinn. Saya mau cerita sedikit sebelum saya masuk ke firman yang lebih dalam. Saudara, suatu kali Pastor Benny Hinn ini mengalami pengalaman roh. Di puncak sebuah karirnya dia sebagai seorang hamba Tuhan. Nama terkenal. Berapa ratus negara sering mengundang dia khotbah. Dengan masa yang sudah ribuan bahkan pernah mencapai jutaan. Di tengah pelayanan tiap hari dia terus pelayanan. Kesembuhan selalu terjadi dalam sebuah ibadahnya. Kalau beliau ngajar tentang firman, dalamnya luar biasa. Kalau sudah nyembah Tuhan seperti orang diayun dengan musik orkestranya dia dan dibawa masuk dalam alam roh dan nyembah Tuhan. Tapi di tengah puncak pelayanan dia, dan dia bebas skandal. Di puncak pelayanan dia, tiba-tiba dia mau kena serangan jantung, dibawa anaknya masuk ke dokter, dan di saat itulah dia mengalami pengalaman rohani. Entah mimpi, entah di luar tubuh atau di dalam tubuh. Dia mengalami tiba-tiba dia berdiri di depan tahta Tuhan. Ingat saudara, dengarkan baik-baik. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta Tuhan. Satu demi satu menghadap Tuhan Yesus. Dan pada saat kau menghadap Tuhan Yesus satu demi satu muka dengan muka. Tiba-tiba saudara tidak bisa berdalih. Kau gak bisa, kenapa Pak? Karena CCTV surga keluar semua. Di depan saudara. Jam sekian, detik sekian kamu berbuat ini. Jam sekian detik sekian kamu berbuat ini dan kamu belum bertobat. Loh, tapi kan kamu sudah ngomong Tuhan ampuni aku. Hatimu gak sungguh-sungguh bertobat. Kalau bertobat artinya engkau berbalik. Dari ke sana pindah ke sana itu namanya berbalik. Itu bertobat. Dan hari itu Pastor Benny menghadap Tuhan. Dia melihat di urutan yang kelima atau keenam, di depannya dia ada orang satu sedang menghadap Tuhan Yesus. Dan dia menghadap dan maju, kemudian Tuhan Yesus memandang wajahnya. Pada saat Tuhan Yesus memandang wajah orang ini, dan Tuhan Yesus melihat dia, dan kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan menganggukkan kepala. Begitu menganggukkan kepala, dia lihat ada satu pemain organ yang sangat terkenal, pernah main di tempatnya Pastor Benny dan beliau sudah meninggal. Tiba-tiba dia sedang main keyboard dan pintu surga terbuka, wah, dan pintu surga terbuka dan orang itu disambut malaikat dan masuk ke kerajaan surga. Kemudian urutan orang yang kedua menghadap. Saudara ingat baik-baik, kita akan menghadap loh. Urutan orang yang kedua menghadap. Dan pada saat dia menghadap di depan Tuhan Yesus, dia memandang wajah Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba wajah Tuhan Yesus kecut. Wajah Tuhan Yesus kecewa. Wajah Tuhan Yesus gak enak memandang orang ini. Dan tiba-tiba menggelengkan kepala. Dan begitu Tuhan Yesus menggelengkan kepala, suara musiknya menjadi suara musik neraka. Wah, ada dua setan besar hitam keluar ngambil orang ini dan dimasukkan ke neraka. Orang ketiga maju ke depan, orang keempat maju ke depan, dan tibalah Pastor Benny Hinn menghadap Tuhan. Di tengah namanya sedang terkenal, di tengah puncak pelayanannya, uangnya banyak, hidupnya berlimpah, pernah naik jet pribadi. Hadirat Tuhan luar biasa dalam setiap KKR-nya. Dan beliau menghadap Tuhan. Dengarkan baik-baik orang Kristen, jangan pernah engkau mikir sekali selamat tetap selamat itu sesat. Tidak ada. Semua akan mempertanggungjawabkan depan Tuhan.
Oh saya sudah dijamin. Siapa yang jamin? Bukankah kita kerjakan itu dengan takut dan gentar keselamatanmu. Dan hari itu Pastor Benin menghadap Tuhan. Dan dia berkata, dia ngomong bahasa Inggris, I am scared to death. Aku tuh ketakutan sampai seperti orang mati. Dan saat dia menghadap Tuhan dengan I am scared to death. Aku seperti orang mau mati rasanya menghadap. Orang yang begitu seperti singa di mimbar, diurapi begitu luar biasa, dipakai begitu luar biasa, di depan pengadilan Tuhan, I am scared to death. Aku seperti orang mau mati rasanya. Dan saat aku memandang wajah Tuhan Yesus, aku teringat orang 1, 2, 3, 4, 5. Saat aku memandang wajah Tuhan Yesus, aku takut kalau sampai Tuhan menggelengkan kepala. Dan saya lihat wajah Tuhan Yesus, dan ternyata wajahnya raja kecewa. Dan tiba-tiba saya terbangun. Lah untung kok aku udah mati. Saya tanya Bapak Ibu, kalau hari itu betul-betul serangan jantung yang kena Pastor Benin dan akhirnya menimpa dan beliau mati, masuk mana? Dia sempat lihat wajah Tuhan agak kecewa. Padahal pendeta besar. Ibadahnya semua orang diberkati. Kok diberkati kenapa? Karena umat, bukan karena hidupnya. Dan hari itu beliau tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Dan dia dengar suara audible. Suara audible itu bahasa Indonesia apa? Pokoknya kalau saya ngomong itu audible, Bapak Ibu tahu ya. Ini kedengaran di telinga. Dia dengar di telinga, kalau nggak kiri kanan. Dia dengar suara di telinga dan kata-katanya ini dengarkan baik-baik. Dan Tuhan ngomong dengan nada rada kecewa dan marah berkata, aku lihat loh, pakai bahasa Inggris, I watch it. Aku lihat semua yang kamu lakukan. Dan ucapkan pakai kata-kata ini, don't blow it out. Jangan kau ngerusak. Saya dengar itu, hati saya gentar. Kenapa? Karena dia sebuah panutan. Dia seorang tokoh kekristenan. Dia yang memperkenalkan dengan good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Yang memperkenalkan pribadi Roh Tuhan yang ketiga yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan ngomong, aku lihat semua loh. Jangan ngaco kamu. Jangan rusak. Dia berlutut, dia bertobat. Siapa bilang keselamatanmu pasti? Oh pasti masuk surga Pak. Kalau hidupmu semaunya, Alkitab berkata kau menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Yudas 1 berkata, dan untuk memuaskan hawa nafsumu, kau tetap akan kena namanya penghakiman Tuhan. Dan sejak hari itu beliau berkata, sejak hari itu saya tidak berani lagi bermain-main dengan namanya duit, pelayanan, power, urapan, dan hidup saya harus dipertanggungjawabkan. Tuhan sudah dekat. Bapak kalau ngomongnya gini apa? Saya persiapkan saudara. Sambil saya mempersiapkan hidup saya. Dan beliau berkata, sejak hari itu aku lebih lagi baca firman, aku bergaul, dan aku lebih jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Karena aku tidak mau melihat tatapan wajah, muka dan mata itu terulang lagi dalam hidupku. Lah kok untung aku masih hidup. Seandainya hari itu aku mati, aku akan menghadap Tuhan dengan perasaan remorse, penyesalan yang dalam. Bertahun-tahun melayani Tuhan, memenangkan ribuan jiwa, tiba-tiba aku ditolak. Aku kena diskualifikasi. Dan aku tidak masuk kerajaan surga. Saudara, yang tinggal terakhir adalah hidupmu dengan Tuhan. Setiap kita akan menghadap tahta Tuhan. Kerjakan keselamatan itu. Dengan apa Pak? Gentar. Saya ngomong gini, saya ingatkan diri saya. Saya ingat mimpinya Bu Sarah tentang saya. Bagaimana saya menghadap Tuhan dengan pakaian yang compang-camping, kotor dan lusuh. Saya teringat peristiwa itu.
Dan Pastor Benny berkata, kalau kamu pernah melewati masa itu, kamu tidak ingin mengulang masa itu kembali. Kamu akan lebih gila lagi kepada Tuhan, kamu akan lebih cinta lagi kepada Tuhan. Saya ngerti perkataan itu. Kamu tidak ingin menatap wajah Tuhan yang kecewa. Makanya Alkitab berkata, bersiaplah supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berdiri, bertahan di hadapan anak manusia. Banyak orang Kristen gak tahan. Kenapa? Hangus. Hidupnya hanya untuk bermain-main dengan dosa. Manipulasi uang. Judi jalan terus. Nipu Tuhan jalan terus. Berzinah jalan terus. Saudara, ada hukumnya. Ada konsekuensinya. Saya mau ngomong hari ini 1 Samuel 4 ayat 21. Judul khotbah saya adalah kabot atau ikabot. Hari itu 1 Samuel 4 ayat 21 Alkitab berkata, ia menamai anak itu Ikabod. Apa Pak arti namanya Ikabod? Ikabod artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan dari Israel. Berarti kemuliaan itu bisa hilang, bisa. Makanya namanya bukan kabot, tapi Ikabod. Saya ngerti. Kita sering dengar kabot, nyanyi kabot. Itu tentang kemuliaan, itu tentang glory. Tapi kalau bicara namanya Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Kenapa kemuliaan sampai pergi meninggalkan Israel? Saya akan bahas hari ini. Tadi pagi saya nggak bahas. Saya bahas satu yang pagi, setelah itu saya akan lanjutkan ke bawahnya. Kita lihat bersama, kenapa kemuliaan itu bisa hilang dari Israel atau diambil Tuhan dan sampai lenyap dari Israel. Lihat 1 Samuel 12 ayat 12. Sudah? Tapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, ini Nabi Samuel diminta sama orang-orang Israel, lihat baik-baik. Bapak Ibu, buat sebuah pilihan, jangan pilihan yang salah. Walaupun mulutmu tidak berkata engkau menolak Tuhan, tapi sikap hatimu bisa menolak Tuhan. Lihat baik-baik, kata-katanya apa orang Israel? Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu orang Israel berkata kepadaku Nabi Samuel. Ini bicara kepada Nabi Samuel. Dan bicara seperti orang Israel, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Ini permintaan orang Israel. Jadi permintaanmu itu berbahaya. Kalau engkau berdoa tidak dijawab, jangan ngotot. Karena permintaanmu kalau sampai Tuhan ngomong, jangan nak. Aku minta Tuhan, terserah. Kalau Tuhan sudah ngomong, terserah, karepmu, bahaya. Alkitab berkata, orang Israel, tidak Samuel. Pokoknya seorang raja harus memerintah kami. Dan Samuel berkata, padahal Tuhan Allahmu adalah apa? Raja. Jadi orang Israel minta raja, manusia. Hari itu Tuhan sudah menempatkan dirinya sebagai raja buat orang Israel. Saya tanya, lebih enak Tuhan jadi raja atau manusia jadi raja? Bapak Ibu saya tanya, enak Tuhan jadi raja atau manusia jadi raja? Tuhan. Tapi hari itu orang Israel berkata, tidak, aku mau raja manusia. Dan lihat sekarang, lihat ini baik-baik. Maka sebab itu lihatlah raja yang telah kamu pilih. Yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Dikasih tanda namanya halilintar dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa apa? Besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan. Jahatnya di mana Pak? Dengan meminta jadi permintaan raja dari Israel ke Samuel itu jahat di mata Tuhan. Kenapa sampai orang Israel mengalami kesusahan? Karena permintaan mereka. Karena pilihan mereka. Mereka tidak mau Tuhan jadi raja. Mereka enggak ngomong sama Samuel berkata begini, Samuel aku tidak mau Tuhan jadi raja. Enggak ngomong. Saudara.
Mereka hanya berkata, aku pokoknya minta raja, titik, aku minta raja. Loh Tuhan kan rajamu? Enggak, pokoknya minta raja. Kenapa kamu minta raja? Seperti orang dunia dulu minta raja. Mereka kan juga punya raja, masa Israel enggak punya raja? Kalau Tuhan kan enggak kelihatan. Aku minta raja. Dan permintaan itu dikabulkan Tuhan. Tapi permintaan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Waktu Tuhan ngajar saya tentang ini, saya berkata hati-hati dengan permintaanmu. Orang Israel, capek di gurun, mau daging. Enak di Mesir, ada daging. Dikasih. Kepanasan, kasih tiang awan. Kedinginan, kasih tiang api. Musuh mau membunuh kami, belah Laut Merah. Haus, enak di Mesir, pukul batu karang, keluar air. Dituruti semua permintaan mereka. Tapi semua tidak bisa masuk Kanaan. Orang yang semakin jalan dengan Tuhan, engkau kalau minta sama Tuhan tidak maksa. Tidak akan pernah maksa. Kalau boleh Tuhan. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Jangan, karena Tuhan lebih tahu hidupku. Betul? Kita paling tahu satu langkah di depan. Tuhan tahu ujungmu seperti apa. Sebelum dunia dijadikan, Hengki ini akan jadi seperti apa, Tuhan sudah tahu. Sebelum bumi dibentuk, aku sudah tahu Hengki akan jadi apa. Kenapa engkau tidak lebih mempercayakan hidupmu ke Tuhan? Yang sudah tahu ujungnya seperti apa. Karena dia Alfa, dia Omega. Dia sudah ada di awal sebelum bumi ada. Dia sudah di akhir. Dunia akan hancur, berantakan. Tuhan sudah ada di sini. Kenapa engkau pasangkan kehendakmu? Dan hari itu Israel memilih pilihan yang salah. Seperti siapa? Seperti Adam. Dia memilih memakan buah itu. Loh kan Adam diam. Diam artinya setuju. Kalau engkau tidak berani bicara kebenaran. Kalau engkau diam berarti engkau setuju. Kenapa kau setuju Pak? Adam ada di situ. Saat Hawa dicobai, Adam di sebelahnya. Kok diam? Berarti setuju. Bicara kebenaran. Saya ngobrol dengan dua anak di luar negeri. Dia ngomong sama saya, Om, temanku gay, lesbian. Nah terus, ya biarin, itu kan memang pola hidupnya dia. Itu kan lifestyle-nya dia. Terus pakai bahasa Kristen, karena orang Kristen. Kita kan tidak boleh menghakimi. Salah. Saya bilang, kamu salah. Kenapa? Kamu tidak bicara kebenaran. Kamu diam. Kalau kamu benar, kamu akan berkata, maaf ya, aku mengasihi engkau. Tapi gay dan lesbianmu itu dibenci Tuhan. Itu bicara kebenaran. Tuhan cinta orang-orang yang lesbian dan gay. Tapi Tuhan tidak. Tapi Tuhan benci dengan perbuatannya. Tapi kan ini biasa di negara kami. Kami menerima orang-orang yang pakai rainbow itu. Ya kami diam. Yang penting kan kami tidak setuju. Kalau kamu diam, kamu setuju seperti Adam. Dan Tuhan bertanya kepada Adam, di mana engkau Adam? Kenapa Adam? Kenapa engkau diam? Bukankah firmanku berkata kepada dirimu, jangan makan buah itu. Ya aku ngomongnya ke Adam, aku enggak ngomongnya ke Hawa. Dan kau diam. Diam artinya adalah setuju. Saya bicara kebenaran kepada saudara. Pilihan Adam membuat dia kehilangan Taman Eden. Kenapa? Karena Adam diam. Dan hari ini banyak orang berkata, Pak, apakah benar pilihan saya ini berbahaya? Ya, suatu kali saya pergi pelayanan. Saya masuk tempat yang begitu bagus. Saya masuk tempat yang begitu mewah, luar biasa. Tempat ibadahnya, wah, baguslah. Tidak bisa dibandingkan lah luarnya. Tempat ini gak ada apa-apanya. Begitu saya sudah siap mau khotbah, saya sudah siapkan Alkitab saya mau keluar, saya mau khotbah, saya mau naik ke mimbar, ke panggung dan saya mau khotbah.
Tiba-tiba ada suara Tuhan bicara ke saya, ngomongnya gini. Jangan minta aku hadir. Karena orangnya pingin lebih memilih tempat ini bagus dibandingkan memilih aku. Waduh lah Tuhan, kalau aku tidak bisa minta engkau hadir lah, terus aku khotbah ya khotbah aja. Tapi jangan minta aku hadir. Karena dia memilih tempat ini, bukan memilih aku. Waduh, padahal Kristen. Pilihanmu tanpa engkau sadari, kau sedang nyingkirkan Tuhan. Contoh nih, contohnya hari ini Pak, saya kasih contoh. Kalau kebaktian ki ojo kesuwen. Oh iya kafe itu. Wah kayak aku Pak. 2 jam kademen. Pak ini khotbah ngamuk-ngamuk terus ora barbar. Oh tambah banter tanggo yene. Oh rumangsa to. Ibuke suruh rumangsa apa aku sing rumangsa? Nek kebaktian aja kesuwen, ngamuk-ngamuk terus. Yo, betul kan? Saya dengerin ya. Kalau ibadah tuh 1 jam saja. Kayak kota-kota lain tuh Pak. Pujian penyembahan, Pak Hasnone mimpin anak buah pujian penyembahan kesuwen. Masa pujian penyembahan dari jam 7 tadi pagi sampai jam 7.45. Jam 10 mulai sampai 10.45. Pujian penyembahan kok 45 menit, kesuwen. Pujian penyembahan tuh ya Pak, 2 lagu cukup 15 menit. Paling banter 20 menit. Nek khotbah 30 menit. Pengumuman 15 menit. Persiapan untuk pulang naik Daihatsu, naik mobil di luar supaya aku danan. Jadi kalau ibadah itu 1 jam itu cukup Pak, supaya kami bisa pulang ngurus rumah. Saudara dengerin baik-baik. Dengan engkau begitu, engkau berkata, Tuhan aku tidak butuh engkau. Saya tahu? Karena Tuhan tidak bisa engkau atur. Baca kegerakan dunia. Semua orang yang menunggu Tuhan itu berjam-jam. Dia tunggu Tuhan. Bahkan Catherine Kuhlman sampai begini. If you not come, kalau engkau tidak datang, aku bisa apa? Sekali ibadah, 4 jam. Kok lama kenapa Pak? Dia nunggu Roh Kudus turun. 4 jam itu minimnya dia. Dia tunggu 4 jam, ngapain 4 jam? Dia tunggu Roh Kudus. Nah ini kebaktian. Ora berbiar, seneni aku. Sudah, ini sikap loh. Ini engkau tidak menghormati Tuhan loh. Kalau engkau menghormati Tuhan, kau akan duduk, kau akan diam, kau akan tunggu Tuhan. Itu menghormati. Kemarin Sabtu ini mumpung gak streaming nih, saya tak buka semua. Sabtu, anak Ayud duduk belakang, ujung-ujung, pokoknya yang paling ujung 4 ketutupan pilar, enggak ketok saya pilar, pokoknya enggak ketutupan wajahnya, yang nutup wajahnya dari pilarnya, ya pokoknya enggak bisa lihat wajah saya, berarti sedang Facebookan, Instagraman, WA-an, ngurusi kerjaan. Engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Saya tanya, ibadah itu berapa lama tuh Bu di sini? Paling banter kan 2 jam toh. Betul? 2 jam kan buat Tuhan. 24 jam untuk siapa? Dunia. 7 kali 24. 7 hari 24. 1 minggu sekali. Kau berikan waktu 2 jam saja. Kau taruh ini, kau biarkan diam dan kau tunggu Tuhan. Kau duduk, kau berdoa. Kau tunggu Tuhan. Bicara. Aku tunggu. 2 jam saja. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau engkau bisa berjaga-jaga 1 jam saja, engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Tuhan cuma minta 1 jam loh. Tapi di waktu ini engkau gak punya waktu. Kalau orang keren tuh, orang zaman sekarang ngomongnya, kamu terlalu rush an hour. Kau terlalu pinginnya cepat.
pergi ke makan cepat saji. Pokoknya cepat gitu Pak, kesuwen. Saudara, dengan Tuhan tidak bisa. Maka saya ngomong sama Pak Victor, kalau kita buat ibadah, saya ngomong sama Pak Victor. Kalau kita buat ibadah 1 jam, saya nggak mau. Kenapa? Kita sedang melukai hati Tuhan. Kita nggak kasih ruang. Kita nggak ngasih ruang untuk dia masuk, bergerak, bicara, menjamah umatnya. Saya sama Pak Victor terbatas, saya nggak bisa ngubah hidup saudara. Betul? Yang bisa ngubah siapa Pak? Ya Tuhan. Saat saudara tunggu Tuhan. Tuhan, 2 jam terus Tuhan dia hadir. Kenapa? Karena dia diingini. Daripada saudara rak barbar, ngomong-ngomong terus rak barbar. Gak akan hadir. Tanpa engkau sadari, kau sedang berkata, aku gak butuh Tuhan. Aku butuh cepat. Ini kan cuma upacara keagamaan Kristen tiap minggu, hari Minggu. Daripada aku diseleni Pak Victor, Pak Hengki tak teko jam 10. Aku rasa tangi isuk makan tekonnya jam 10. Saudara ngerti? Ibadah kita teramai itu adalah ibadah jam 7 pagi. Pemain musik ini kalau datang di gereja jam berapa? Jam 6. Tanya mereka, jam 6. Enggak jam 6. Pak Aso ngamuk. Anak saya kalau ibadah, dia persiapan, dia mau pergi ke sekolah minggu, mau ngiringin. Papi cepat, aku harus persiapan. 6:30 harus sampai di sana. Ibadah mulai dari 7:30 baru mulai. Kenapa? Kami tahu cara menghargai Tuhan. Dan dia pribadi maunya apa? Kita yang nunggu. Ditunggu saudara. Datanglah dan tunggulah. Jadi kok nggak bisa berkata, bu 1 jam wae, PW 30 menit. Enggak tahu 30 menit, 15 menit. Khotbah 30 menit. Pengumuman 15 menit. Sudah 1 jam cukup. Itu engkau tidak menghargai Tuhan. Kadang permintaan kita tanpa kita sadari. Kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Kok bisa Pak? Saya kasih contoh. Satu kali ada seorang wartawan temui samanya Anne Graham. Anak daripada Billy Graham. Terus wartawan ngomong, kalau Tuhan ada. Ini liatin Amerika. Lama-kelamaan Amerika jadi bangkrut. Lama-kelamaan Amerika jadi rusak. Anak kecil di sekolah tembak-tembakan. Bunuh-bunuhan. Di mana-mana sekarang kami di Amerika tidak ada namanya secure. Rasa aman tuh gak ada. Dulu jalan di Amerika tengah malam masih berani. Sekarang siapa yang berani jalan di Amerika tengah malam? Orang takut. Masuk sekolah orang tua takut. Lebih baik homeschooling. Daripada masuk sekolah, tiba-tiba di dalamnya ada seorang anak yang bandit, ngambil senjata, ditembak semua. Dari anak, dari orang tua sampai gurunya tembak semua mati. Tidak ada yang lagi aman di tempat ini. Tiba-tiba di daerah Amerika sebelah utara kena banjir. Sebelah barat kena terbakar hutannya. Kami sudah tidak merasa aman. Dan hamba Tuhan ini ngomong bagus sekali. Negara ini dibangun oleh seorang presiden yang takut dan cinta akan Tuhan. Tapi dia ucapkan satu kata. Selama Amerika tidak berbalik dari Tuhan, kau akan diberkati. Tapi begitu kau berbalik dari Tuhan, kau meninggalkan Tuhan, kamu akan mengalami masa yang sulit. Apa? Dia bertanya. Tahun 19, dia berkata, tahun 1950 keluar undang-undang di Amerika. Tidak boleh doa di ruang kelas. Tidak boleh berdoa di ruang umum. Di lapangan olahraga. Lebih baik Indonesia toh. Kita kan bisa berdoa di kelas kan. Di Amerika gak boleh. Alkitab tidak boleh lagi ada di kelas-kelas. Di rumah sakit. Di ruang umum. Semua Alkitab Gideon tidak boleh ada. Kami adalah bangsa yang bebas. Kami tidak butuh namanya Tuhan. Anak-anak tidak boleh dididik, apalagi dikata-katai, apalagi pakai tongkat didikan seperti kata Alkitab. Anak tidak boleh dididik dan keluar hukumnya, undang-undangnya. Orang tua yang didik anaknya, yang mukul anaknya, bahkan cuma ngata-ngatain anak, kurang ajar. Anak itu nelpon 911, 911, telepon polisi. Saya dikatain kurang ajar sama mama saya, saudara masuk penjara.
Saya diceritain orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Saya loh Pak, hampir dimasukkan penjara sama anak saya. Gara-gara saya ngomong anak kurang ajar kamu. Diomongi papa tidak tahu. Orang Indonesia tapi tinggal di Amerika. Kamu diomongi papa tidak tahu. Oh tak telepon 911. Silakan telepon 911. Silakan telepon 911. Kalau papamu masuk penjara kamu bahagia. Silakan. Aku papamu, aku mendidik kamu. Siapa yang ngajari anak-anakmu untuk kurang ajar? Bukankah kamu menghilangkan firman Tuhan? Siapa yang menyingkirkan Tuhan dari kelas? Siapa yang menyingkirkan doa dari kelas? Siapa yang menyingkirkan Alkitab dari kelas, dari ruang umum, dari publik umum? Kamu sendiri orang Amerika yang menyingkirkan semua. Dan kamu sekarang melegalkan aborsi, kamu melegalkan LGBT, kamu melegalkan orang revolusi seks, hidup kumpul kebo. Kamu legalkan semua. Kamu sedang menyingkirkan Tuhan dari hidupmu. Semua disaster yang dialami Amerika ini adalah akibat pilihan dan perbuatanmu. Wartawan ini diam dan tidak bisa menjawab. Jadi Tuhan itu disingkirkan dengan apa? Dengan pilihan kita. Baktian tuh enak, streaming enggak enak di sini. Pilihan. Saudara, jangan pernah kita memilih yang salah. Saya teruskan sekarang. Saya mau loncat langsung masuk poin saya yang tadi pagi saya tidak khotbahkan. Saya mau teruskan hari ini. Hari ini kalau orang datang ibadah kebaktian penuh. Saya suka perkataan ini. Betapa populernya pendeta itu. Kok kebaktian ini kebak, kenapa? Wah pendetanya terkenal. Kalau di HTI enggak sih ya, mau pendeta yang khotbah siapapun tetap rame. Tapi kalau saudara lihat KKR, lihat di gereja-gereja lain, kok kebak kebaktian nih? Dia ngomong gini, si Leonard Ravenhill berkata ini, betapa populernya pengkhotbahnya, how popular the preacher is. Terus kemudian dia ngomong, tapi kalau datang ibadah doa tiap tengah minggu, dan yang datang sedikit, bahasanya bagus. Betapa populernya Tuhan itu. How popular God is. Jadi orang lebih cari siapa? Pendeta daripada cari Tuhan. Nabi datang. Kamu mau dengar enggak Nabi loh nih? Saya masih ketemu orang ya. Sampai hari ini ngejarnya Nabi. Terus suara Tuhan terus. Dia tidak mau duduk, diam, dan dengarkan Tuhan bicara. Poin saya yang kedua sekarang, masuk. Hormati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Lihat baik-baik, ayat ini mengerikan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Aku sudah membuat sebuah covenant terhadap suku Lewi. Dari 12 aku khususkan, aku pilih satu suku namanya Lewi. Dari Lewi aku ambil lagi satu imam namanya keturunan Harun. Dari Harun aku ambil satu lagi untuk jadi imam besar. Jadi ini pilihan dari yang orang dipilih sampai jadi orang yang dikhususkan. Oke, sekarang lihat ayatnya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji kepada keluargamu hei imam, dan kaummu hei suku Lewi, akan hidup di hadapanku selamanya. Kalau sudah terima perjanjian, jangan berpikir kau hidup semaunya dan perjanjianmu tidak bisa batal. Bukan batal, Tuhan akan cari orang lain. Lihat baik-baik ini. Keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang Tuhan ngamuk sama seorang imam pendeta Lewi yang hidup di gereja abad 4000 tahun yang lalu. Namanya pendeta Eli. Imam Eli, imam besar. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Tuhan sampai enggak mau aku sama Eli. Sebab siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan kupandang rendah. Kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan, Tuhan enggak akan menghormati kita.
Kalau lebih penting pekerjaanmu daripada ibadahmu, Tuhan berkata kamu lebih hormat sama orang lain daripada kamu menghormati aku di rumahku. Aku tidak akan menghormati kamu, akan kupandang rendah. Sekali Tuhan ngomong aku pandang kau rendah, habis hidupmu. Kok medeni itu Pak? Biar. Ratu Elizabeth sudah mati. Tuhan mau datang. Siap-siap. Berapa banyak kita menghormati Tuhan? Mau ketemu Tuhan saja wegah. Males. Sing khotbah sapa? Halah sing khotbah den. Enggak mau. Kayak ngomongnya Ronald Tevenhill. Nek khotbah ra mudeng aku. Loh, saudara cari pengkhotbah atau cari Tuhan? Kalau pengkhotbahnya terkenal rame, berarti orang lebih cari manusia, bukan cari Tuhan. Tapi kalau doa tengah malam, doa tengah minggu, sepi. Kenapa? Tuhan tidak terkenal. Orang lebih butuh manusia daripada butuh Tuhan. Dan Tuhan ngomong kepada imam, pendeta, Eli, kamu tidak menghormati aku. Sekarang ikabot terjadi kenapa? Kemuliaan Tuhan hilang apa? Karena imam Eli dan anak-anaknya tidak menghormati Tuhan. Sekarang lihat baik-baik ini. Ini mengerikan sekali, ini mengerikan. Teruskan ayat 1 Samuel 1, ayat 3, dan seterusnya. 1 Samuel 1 ayat 11. Sudah, dan ini. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Ini adalah Elkana, papahnya Samuel, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Anak pendetanya Eli namanya Hofni dan Pinehas. Keturunan Lewi. Oke, ini hanya satu kutip. Kemudian kita loncat ke 1 Samuel 2 ayat 11, lihat ayat itu. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan. Siapa anak itu? Itu Samuel. Samuel dari suku mana? Bukan Lewi, Efraim. Samuel itu Efraim. Padahal perjanjian Tuhan ke Lewi, ke Harun. Karena Tuhan berkata, kamu tidak hormat kepada aku Eli. Aku berikan kepada orang lain bernama Samuel. Lihat ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu Samuel menjadi pelayan Tuhan. Minister to the Lord, melayani Tuhan di bawah pengawasan imam Eli, pendeta Eli. Ayat bawahnya. Adapun anak-anak Eli, anak pendeta Eli ini adalah orang-orang dursila, khotbah Pak Vitor kemarin. Dursila itu artinya apa? Tidak ada gunanya. Kenapa sampai Tuhan ngomong kepada anak pendeta, kamu gak ada gunanya, worthless. Pak Vitor kemarin ngasih ilustrasi bagus. Seperti saudara punya 10 kulkas untuk mendinginkan semua makananmu. Begitu makanan memasukkan ke dalam kulkas, dicolokkan ke listrik, besoknya ditemukan semua busuk. 10 kulkas tidak bisa mendinginkan, mengawetkan makanan, sayur dan dagingmu. Saudara berkata kepada kulkasku, kulkasku itu gak ada gunanya, worthless. Tuhan ngomong, semua anak imam Eli adalah worthless, gak ada gunanya. Kenapa? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. No respect, tidak hormat sama Tuhan. Kenapa sampai Tuhan berkata tidak hormat? Lihat ayat 1 Samuel 2:13. Adapun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali orang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergerigi 3 di tangannya. Next, teruskan. 1 Samuel 2 ayat berikutnya. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dulu? Anak-anak imam, anak-anak pendeta, lemak ini milik Tuhan, dibakar dulu biar naik. Nanti kamu terima dagingnya. Apabila lemak itu dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Setelah itu anak pendeta, kamu boleh ngambil persembahan. Tapi bakar dulu ya miliknya Tuhan. Kemudian berkata, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Anak pendeta ini ngomong, pokoknya kasihkan persembahan ke aku, kalau enggak awas. Ini anak imam Eli. 1 Samuel 2:17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah persembahan. Saya takut nih.
Saudara dengar baik-baik. Hamba-hamba Tuhan terutama, dengarkan baik-baik. Persembahan yang ditaruh di atas mimbar, itu milik Tuhan. Kita imam, pendeta, tidak boleh jadi Eli, tidak boleh jadi Hofni Pineyas, apalagi nyuri, pakai sembarangan. Untuk kepentingan pribadi. Tuhan berkata, kau gak hormat sama aku. Ini ngomongnya ke imam loh, ke pendeta loh. Mereka gak hormat. Mereka gak ada gunanya. Mereka memandang rendah persembahan. Saudara kan datang bisa bawa uang 2.000, tapi ini uang terakhir. Saudara bawa persembahan sebagai korban Tuhan. Ini adalah makananku terakhir. Seperti janda Sarfat ditaruh. Tapi saya atau siapapun, imam di sini, saya bisa pakai dengan sembarangan. Itu berbahaya. Dan Alkitab berkata kepada Imam Eli, anakmu gak hormat. Dia memandang rendah persembahan. Tidak menghormati aku. Saudara di sini jemaat, kau ketaruh persembahan, gak usah mikir. Aku taruh milik Tuhan, terserah. Mau dipakai apa? Bapak tanggung jawab sama Tuhan. Betul? Ini Tuhan marah. Berapa banyak gereja hari ini masih takut dengan uang persembahan? Oh tidak Pak. Nah, lihat ayat berikutnya. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi anak pendeta Eli ini kerjaannya tidur sama ashersnya. Sekarang saudara saya itu bertanya, Tuhan, zaman dulu kemah pertemuan tuh gak ada perempuannya loh. Yang melayani imam tuh semua laki. Lah gini kok ada perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini idenya siapa? Zaman dulu bait Allah tuh gak ada wanita. Semua cowok. Yang masuk ruang kudus tuh laki keturunan Harun. Yang masuk ruang Maha Kudus hanya satu imam besar. 1 tahun 1 kali. Semua yang di tempat pelataran, semua para pelayannya, cowok semua. Lah ini kok bisa tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Idenya dari mana? Saudara tahu idenya dari mana? Dari penyembahan dewa Baal. Tolong keluarkan gambarnya penyembahan dewa Baal. Jadi penyembahan dewa Baal itu adalah penyembahan yang satunya lagi yang gambarnya lembu. Lihat baik-baik. Penyembahan dewa Baal itulah penyembahan di mana taruh perempuan-perempuan Asers di depan yang gambarnya lembu. Taruh perempuan-perempuan di depan pintu kuil bait Baal. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu penyembahan dewa Baal ini dia taruh perempuan di depan-depan supaya para pendatang-pendatang ini masuk senang. Ceweknya cantik-cantik, seger-seger, Asersnya seger-seger. Ayu-ayu, seksi-seksi. Itu idenya dari siapa? Ini. Kalau cari singer-singer tuh yang langsing-langsing. Jangan yang langsung-langsung kayak Pak Henggi sama Bu Magda. Idenya dari mana? Baal. Penyembahan dewa Baal. Sudah tahu, pengen tahu? Mulainya dari mana? Dari zaman Israel nyembah lembu emas. Dan di bawah ini bukan cuma nari-nari. Seperti gambar itu. No. Baca bahasa aslinya penyembahan dewa Baal itu dengan lembu itu. Mereka tuh ngakukan namanya sex origin. Hubungan seks tuh. Ngamuk Musa bawa 10 perintah Allah turun dari gunung 40 hari habis ketemu Tuhan. Gila ini bangsa liar. Berzina dibanting. Dibanting. Satu orang ketemu Tuhan masuk surga di bawah liar. Karena Harun melepas dan gara-gara peristiwa lembu emas ini Harun tidak bisa masuk Kanaan. Harun Israel terpotong destininya. Saya baca Alkitab kaget. Tapi topeng zamannya Musa 4000 tahun yang lalu ini berubah bentuk. Pakai masker, pakai topeng berbeda. Berubah hari ini.
dewa Baalnya hari ini kayak apa Pak? Nih lihat nih, di mana nih? Di New York. Di Wall Street, stock market. Dan namanya apa saudara tahu? The Gods of Prosperity. Saya nggak mau khotbah tentang prosperity lagi. Anti Pak, enggak. Binin ngomong jangan too much. Orang Kristen dibuat materialistis. Itu penyembahan dewa Baal. Amsal. Kolose berkata, keserakahan itu penyembahan berhala. Kristen tuh ya kaya, sugih. Apartemennya akeh, mobilnya akeh. Itu baru namanya berkenan. No, itu penyembahan dewa Baal. Di stock market ini simbolnya ini. Di Olimpiade dikeluarkan lagi. Ini barusan nih, di China. Berubah bentuk, tapi sama. The Gods of Prosperity. Kristen tuh harus kaya, pendeta-pendeta terus bermerek-merek, bajunya merek, sepatunya merek, semuanya merek, kabeh merek. The Gods of Prosperity. Kalau engkau cinta uang, Alkitab berkata itu akar kejahatan. Yang bisa disandingkan dengan uang cuma satu, Tuhan Yesus. Engkau akan mengabdi kepada uang atau engkau mengabdi kepada Tuhan Yesus. Engkau akan mengasihi yang satu, engkau akan membenci yang lain. Engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi mamon, gak bisa. Engkau akan pilih salah satu. Tadi pagi saya gak khotbahin. Jadi kalau kekristenanmu ujungnya cuma uang, kau sedang nyembah berhala. Oh saya gak sujud-sujud di depan patung loh Pak. Enggak perlu. Hidupmu materialistik aja. Pokoknya untuk dirimu, untuk kaya, untuk apa. Pokoknya untuk memperkaya dirimu. Engkau sedang nyembah berhala. Sudah? Berubah wajah aja. Zaman Musa lembu emas, di New York jadi stock market, saham, simbolnya ini. Dan mereka pakai simbol the Gods of Prosperity. Berubah. Siapa yang kau sembah? Tuhan atau Mamon? Pilih hari ini. Choose this day. Elia nantang kepada dewa Baal. Dewa Baal ditantang. Ngomong sama 1 juta orang Israel. Pilih hari ini, choose this day, whom you serve. Siapa yang kau layani dan kau sembah. Kalau kau layani Baal, silakan. Kalau kau layani Tuhan, ikut aku. Dan Tuhan, dan Elia mencurahkan air sampai tumpah di altar. Dan Tuhan sambar dengan api. Begitu mereka melihat api nyambar dari langit penyembahan Elia. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua dewa Baal, 450 dewa Baal disembelih sama Elia. Disembelih, baca Alkitab. Jadi engkau tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon tuh gak bisa. Kau akan mengasihi satunya, kau akan membenci satunya. Terus, waktunya masih panjang. Masih medeni Pak, masih. Dan hari itu lihat ayat tadi, ayat yang tadi, tolong kembalikan ke ayat tadi. Yang terakhir kita baca. Dan lihat. Eli itulah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ide mengasih wanita-wanita jadi asers di depan oleh Hofni dan Pinehas itu terinspirasi dari penyembahan dewa Baal. Karena bait Allah tidak ada perempuan, semua bait Allah isinya laki. Dan akhirnya si anak pendeta ini, si anak imam ini duri perempuan-perempuan itu. Dan lihat ayat bawahnya, 1 sama 2:25. Jika seorang berdosa terhadap orang lain maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan,
Siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkanlah mereka perkataan ayah. Jadi Eli negur Hofni Pinehas anaknya. Ditegur, nak kalau kamu berzina gini, kamu sedang bermusuhan dengan Tuhan. Tidak didengarkan. Lihat ayat di kuning ini. Sebab Tuhan hendak apa? Saya mau pingin. Sebab Tuhan hendak apa? Mematikan. Tuhan membunuh, Pak. Ya. Kamu gak hormat berzina sama Asyers. Jadi jangan ngomong HTE diizinkan. Siapa yang ngomong? Itu tidak menghormati Tuhan. Lihat 1 Samuel 2:26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dengar ya saudara. Kalau engkau tidak bisa ditegur, panggilanmu, jatahmu akan diberikan kepada yang lain. Jatah Imam Eli dan anaknya Hofni Pinehas jatuh kepada suku lain bernama siapa? Efraim. Dan orang itu bernama Samuel. Dan tahu Tuhan cerita, aku pingin rindu dengan hambaku Samuel. Aku rindu dengan hambaku Daud. Tuhan kalau sudah jatuh cinta sama orang. Sudah 400 tahun Daud mati. Tuhan masih ingat. Aduh, seandainya masih ada Daud yang memimpin Israel. Bangsa ini tidak akan bejat seperti ini. Seandainya masih ada imamku yang bernama Samuel. Dia akan berdiri membawa korban sebagai pendamaian untuk umatku. Manakah Daud dan Samuel? Tuhan kalau sudah jatuh cinta sama orang ratusan tahun, ribuan tahun sudah akan diingat. Tapi dengar baik-baik, Benin ngomong bagus. Tapi sekali Tuhan benci sama seseorang, nyebut namanya pun gak mau. Siapa Pak? Namanya Saul. Sejak Saul diomongin 40 tahun memerintah tidak bertobat. Isinya cuma pencitraan diri, isinya cuma cari pujian, isinya cuma gila kekuasaan, gila kerajaan, tidak bisa menghormati Tuhan. Nyebut namanya pun Tuhan tidak mau. Kok gitu toh Pak? Saya baru tahu. Aku bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Dan Tuhan ngomongnya apa? Hei Enyah, aku tidak kenal kamu. Loh, Tuhan kok tidak kenal pendeta yang bernubuat, ngadakan mujizat, ngusir setan? Hilang dari memori, gak kenal kamu. Hei kamu pembuat kejahatan. Dosamu bisa membuat Tuhan tidak kenal. Dosa yang tidak mau bertobat loh ya. Kalau saudara bertobat dengan segenap hati, dia bersemayam kepada orang yang bertobat. Jatuh kepada Samuel. Jadi anak Imam Eli ini kehilangan kemuliaan, ikabod karena apa? Satu, dia curi persembahan. Makanya saudara tenang, persembahan di sini yang megang bukan full timer. Yang megang adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Saya aja pendeta belum refund, ditagih saya. Ibu ini satu ini saya bersyukur punya bendahara satu ini. Ditulis detail. Sampai ngomong sama Pak, kalau ada jemaat mempertanyakan, saya siap nih loh. Persembahan jemaat buat apa? Saya suka. Semakin kau bisa dipercaya dengan mamon, Tuhan akan berikan harta yang sesungguhnya dalam hidupmu. Dalam perkara kecil engkau bisa dipercaya. Dia akan percayakan engkau dengan tanggung jawab yang besar. Kenapa HTE dikasih banyak gedung? Karena kita bisa dipercaya. Jangan sembarangan. Saya heran ada hamba Tuhan gampang banget pakai duit. Uang perpuluhan. Uangnya jemaat. Untuk membangun sebuah dinasti keluarganya sendiri. Saudara, salah satu Bob Jones diomongin Tuhan.
kemuliaanku akan aku ambil dari bumi ini. 11 Maret tahun 1971. Kemuliaanku aku ambil dari bumi ini. Kenapa? Karena banyak hamba-hambaku membangun dinasti keluarganya sendiri. Kemuliaanku aku ambil. Enggak dunia, enggak pendeta sama. Bangun dinasti semua. Ingat baik-baik. Raja itu bukan idenya Tuhan. Raja itu permintaan Israel. Karena Tuhan mau jadi raja. Lihat nih, kalau Tuhan ini sudah disinggung begitu akan ngomong gini. Musa, aku enggak akan berjalan lagi di tengah-tengahmu. Kenapa saudara? Kok sampai Tuhan ngomong gitu? Aku kirim malaikat saja Musa, supaya berjalan di depanmu. Nanti kalau ada orang musuhmu akan dihalau oleh para malaikat-malaikatku. Kenapa Tuhan sampai keluar ide berkata, aku enggak mau jalan di tengah-tengahmu, tapi biar malaikatku yang berjalan di depanmu. Kenapa saudara? Gara-gara Israel berkata, jangan Tuhan bicara langsung ke kami, nanti kami mati. Halilintar, kabut, kelam, turun, naik gunung, suaranya menggelegar, mengerikan. Desau air bah, kami takut kalau ketemu Tuhan kami mati. Gara-gara ucapan itu Tuhan, oh kamu gak mau ketemu sama aku. Oke. Malaikatku yang jalan di tengah-tengahmu. Kalau enggak kamu mati semua. Loh Tuhan, saudara, Tuhan memberikan sesuai permintaan. Tapi Tuhan tidak mau di tengah-tengah mereka. Kalau enggak ada Musa, Tuhan enggak mau jalan. Jadi setiap ucapan, setiap pilihan dalam hidupmu, Pak saya kan enggak menghujat, ya tapi pilihanmu tuh bisa nolak. Pilihanmu tuh bisa nyingkirkan Tuhan. Tanpa engkau sadari. Ya kan tadi, baktian ini buat cepat tuh, rak barbar. Hati-hati. Lalu kasih 2 jam aja buat Tuhan susah. Gitu suruh berkati. Kalau enggak diberkati marah-marah. Mau 2 jam aja susah. Terakhir. Suatu kali Bu Aning itu datang ketemu saya. Dan dia berkata gini, kok Tuhan barusan ngomong sama saya. Ngomong apa Ning? Setelah COVID ini, banyak gerejaku mendandani dirinya sendiri. Gereja ini tidak pernah dibangun untuk membangun kerajaannya sendiri. Atau kerajaan manusia. Gereja ini bukan milik Pak Victor dan milik Hengki. No, ini milik Tuhan. Gedung ini dari korban saudara. Saudara, besok di hadapan Tuhan itu dipertanggungjawabkan. Semua. Ya korbanmu, ya hidupmu, ya pertobatanmu, ya pelayananmu. Apa yang kau jalani selama kau hidup bersama Tuhan, semua dipertanggungjawabkan. Termasuk korban perpuluhan penyembahan. Bapak minta duit? Enggak. Gereja ini, jemaatnya benar-benar setia memberi perpuluhan. Gedung semua yang kita dapatkan hari ini bukan karena satu orang berkata aku kasih 10 miliar. Enggak ada. Benar-benar korban, tangisan, air mata, taruh. Walaupun kelihatannya angkanya kecil, tapi naik di hadapan Tuhan. Almarhum pernah ngomong sama saya, saya tutup dengan cerita ini. Hengki, ya Pak, aku paling takut terima persembahan kalau dalam amplop itu isinya 2.000 rupiah. Kenapa Pak? Aku takutnya 2.000 rupiah itu adalah makanan terakhir dari ibu janda. Yang besok tidak tahu mau makan apa lagi. Aku sering terima duit ratusan juta dari pengusaha kaya raya. Bahkan terima 1 miliar juga pernah. Tapi aku paling takut adalah kalau ada orang kasih duit 2.000 rupiah. Dan itu adalah uang terakhir, makanan terakhir. Ditaruh persembahan. Aku paling takut. Itu namanya hormat sama Tuhan. Amin.
Jadi saudara kasih korban persembahan berapapun. Yang penting sikap hatimu. Hormat sama Tuhan.